Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Salah satu di antara sebab kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah telah mengantarkannya kita semua di penghujung bulan suci, bulan Muharram ini. Dan tentunya ini menjadi indikator dekatnya kita dengan bulan baru, yaitu bulan Shafar. Secara kalkulasi kalender, insya Allah malam ini kita sudah sampai pada bulan Shafar. Maka oleh karena itu, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal seputar bulan Shafar, mengenai sebab penamaan bulan ini, beberapa kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat kita ketika sudah sampai di bulan Shafar. Pun demikian bagaimana tips kita bisa tetap menjaga akidah di saat banyak sekali mitos yang terjadi di bulan Shafar ini. Jamaah dirahmati Allah, kita menyadari bahwa kewajiban pertama yang harus diketahui oleh setiap muslim itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan tugas serta amalan yang paling pertama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah menjauhkan dari segala bentuk yang bisa merusak tatanan tauhid. Karena tauhid ini adalah asas, pondasi dasar tegaknya din yang lurus ini. Karena tauhid inilah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa arti dari ibadah ini? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu dari Nabi SAW, menjelaskan bahwasanya makna dari ibadah dalam surat ini artinya liwahidun, agar bangsa jin dan bangsa manusia ini senantiasa mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa tauhid ini adalah menjadi tolak ukur benar dan tidaknya amal ibadah seseorang. Pun demikian tauhid ini juga menjadi salah satu di antara dua syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, hingga tidak ada satupun ayat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pasti mengandung ajakan atau perintah atau barangkali adalah tentang konsekuensi berkaitan dengan tauhid. Begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas dan membicarakan tentang urgensi tauhid. Pun demikian telah tegak berbagai macam hujjah sebagai pengingat untuk kita sebagai hambanya akan petaka dan bahaya dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, para ulama lintas zaman dari masa ke masa senantiasa menjadikan tauhid ini sebagai poros di dalam dakwah mereka. Mereka berdakwah dimanapun mereka berada, di waktu yang berbeda,
tauhid selalu menjadi prinsip utama di dalam mereka mengajak umat kepada kebaikan. Akan tetapi sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa ditolak, bahwasanya setiap ajakan tauhid pasti ada yang beriman dan pasti ada yang ingkar. Dan setiap ajakan kita kepada kebaikan selalu ada yang menerima dan selalu ada yang menolak. Disinilah kita bisa merasakan bagaimana peran sentral dari syaitan untuk selalu menggoda kita. Tidak hanya menggoda orang awam, bahkan mereka pun berusaha untuk memalingkan kita dari ajakan kebenaran dari para ulama, para ustadz, para mubalik dari masa ke masa. Dan ini sudah dinaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi khunafa kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahaltu lahum wa amarathum ayyushriku bihi syai'a." Dalam redaksi lain, wa amarathum ayyushriku bi qabla an unzila bim sultana. Apa arti dari hadis qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses panjang bagaimana semua manusia ini diciptakan di atas fitrah untuk selalu menghamba, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hunafa. Semua hambaku itu ketika diciptakan oleh Allah itu membawa fitrah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian banyak sekali perubahan yang terjadi? Seiring bergulirnya waktu, bertumbuhnya dan bertambahnya usia mereka, ada yang masih beriman dan ada yang kemudian kufur dan ingkar. Disinilah peran sentral dari syaitan. Innahum atatsumus syayatin. Syaitan kemudian datang kepada hamba-hambaku yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia fitrah yang lurus. Fajtalathum an dinihim, menggoda, merayu dan menjauhkan mereka dari agama. Bahkan mereka pun memframing manusia, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ternyata kemudian digambarkan itu adalah perkara yang diharamkan melalui campur tangan dari godaan syaitan ini. Dan di antara tujuan utama syaitan itu adalah bagaimana manusia ini yang sudah dibekali fitrah tauhid ayyushriku bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, bagaimana mereka senantiasa berada di dalam tracknya para syaitan supaya mereka menduakan dan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Safar ini salah satu di antara budaya masyarakat jahiliyah yang masih diadopsi oleh sebagian dan oknum masyarakat kaum muslimin di zaman ini, dan salah satu yang juga di antara tradisi dan keyakinan yang selalu didengung-dengungkan oleh syaitan kepada sebagian masyarakat ini adalah kepercayaan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan keramat. Bulan Safar ini adalah bulan pancaroba. Bulan Safar ini adalah bulan pantangan untuk melakukan hajatan dan event besar. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas insyaallah ta'ala 3 subtopik. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini sebagai bekal untuk menyambut bulan Safar kali ini. Yang pertama itu adalah kenapa disebut yakni bulan Safar. Dan yang kedua, kita akan menyebutkan kekeliruan dari masa ke masa dan bagaimana para ulama menyikapinya. Dan yang ketiga, bagaimana tips agar kita itu bisa terhindar dari segala bentuk khurafat, hal-hal yang bisa memalingkan kita dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Safar ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, tentang bulan Safar ini sebenarnya banyak ulama sudah membahas asal muasal dari bulan Safar ini. Salah satunya kita bisa membaca tafsir Ibnu Katsir dari ayat ke-36 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan 4 bulan yang Allah sucikan, dan kita sudah melewati 3 bulan suci, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita sudah masuk bulan Safar, berarti sudah berlalu 3 bulan suci, dan bulan suci yang keempat adalah bulan Rajab. Subhanallah, ketika kita baca kitab Ibnu Katsir terkait surat At-Taubah ayat 36 ini, nanti kita akan jumpai Ibnu Katsir ini menjelaskan tentang asal muasal Itsna Asyara Syahra, 12 bulan di dalam kalender Hijriah. Dijelaskan asal muasal kenapa disebut Muharram, kenapa disebut Safar, hingga kenapa disebut Dzulhijjah. Nanti bisa merujuk kepada kitab tafsir, itu salah satunya. Di dalam kitab ini Ibnu Katsir menukil sebenarnya perkataan dari ulama yang lain, di mana Imam As-Sakhawi, pengarang yakni kitab Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur, disitulah yang dijadikan sebagai referensi dan rujukan oleh Ibnu Katsir menjelaskan asal muasal dari 12 bulan Hijriah, salah satunya Safar. Terkait bulan Safar ini memang ada 2 versi di kalangan para sejarawan. Disebut yakni Safar itu asal muasalnya dari sifr. Sifr itu kalau seandainya kita belajar bahasa Arab, angka-angka, dan biasanya anak-anak TK saat ini sudah dikenalkan sifr itu 0. Akan tapi biasanya dimulai dari wahid, itsnan, dan seterusnya. Safar itu berasal dari kata sifr, kosong. Kenapa disebut demikian? Ada 2 versi di kalangan para sejarawan. Disebut sifr, Safar, kosong itu karena bulan Safar ini penduduk Makkah mengosongkan kota Makkah guna untuk mencari pencarian, mencari ma'isyah, untuk berdagang. Kita tahu jamaah dirahmati Allah, kota Makkah ini selama 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram, mereka ini punya hajatan besar. Karena 3 bulan itu disebut dengan bulan apa? Bulan haji. Maka sebagai tuan rumah gak etis di saat banyak tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala kemudian ditinggalkan. Gak sopan yani juga kalau seandainya banyak orang-orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata mereka disibukkan dengan berdagang ke Yaman atau ke Syam. Makanya selama 3 bulan ini mereka disibukkan dengan melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru jazirah Arab. Bahkan kita tahu jamaah dirahmati Allah, sampai peperangan pun mereka harus istirahat. Pertempuran sesengit apapun mereka harus hentikan, demi untuk memberikan rasa aman bagi siapapun yang ingin berkunjung kota Makkah guna melaksanakan ibadah haji. Itu selama 3 bulan. Makanya disebut dengan bulan-bulan haji, bulan-bulan suci. Maka otomatis setelah mereka ini sudah rehat, setelah mereka ini tidak bekerja, maka di bulan Safar itulah kesempatan mereka untuk mencari ma'isyah. Mereka keluar, dan di bulan Safar itulah kebanyakan seluruh penduduk Makkah ini keluar dari kota tersebut hingga seakan-akan menjadi kota mati. Maka Safar itulah disebut demikian menurut versi yang pertama, dikarenakan kosongnya kota Makkah disebabkan para penduduknya bekerja untuk mencari ma'isyah. Kalau enggak di Yaman, mereka mencari penghasilan itu di Syam. Yang kedua, menurut beberapa sejarawan ada versi yang lain. Disebut sifr itu dikarenakan suku-suku yang tertindas itu tidak memiliki apa-apa, kosong. Artinya mereka hanya memiliki tangan hampa. Apa sebabnya? Ini adalah bagian dari apa? Bagian dari balas dendam yang sudah mereka tahan tunda selama 3 bulan. Maka oleh karenanya selama 3 bulan mereka melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bulan Safar di kalangan para kabilah dan suku-suku yang superior, mereka akan berusaha untuk mencari mangsa. Maka
Inilah yang menjadi petaka bagi kabilah-kabilah dan suku-suku yang lemah dan kecil. Pasti mereka akan jadi sasaran empuk bagi mereka, yang menjadikan mereka tidak punya apa-apa. Dan memang peperangan itu di masyarakat jahiliyah jamaah dirahmati Allah, selain menjaga reputasi dan nama baik suku dan kabilah, peperangan itu kenapa mereka suka dan demen banget untuk berperang? Karena itu adalah jalur paling cepat untuk bisa mendapatkan income dan pendapatan. Karena kalau seandainya menang, mereka akan mendapatkan harta rampasan yang melimpah ruah, dan itulah yang mereka sasar, terutama suku-suku yang lemah. Maka disebut shofar menurut versi yang kedua itu karena kebanyakan harta mereka terampas, diambil oleh suku-suku yang lebih kuat dan lebih superior. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah subtopik yang pertama kenapa bulan Shofar disebut yang demikian. Dan ingat, bulan Shofar ini sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Bahkan jauh sebelum Nabi SAW itu dilahirkan. Termasuk juga nama-nama hari. Maka sebenarnya nama hari sudah dikenal oleh masyarakat jahili sejak zaman dahulu kala. Nama bulan pun sudah dikenal oleh mereka. Yang masih baru itu adalah kalender Hijriah untuk tahunnya. Untuk tahun, dihitung tahun pertama Hijriah, itu baru di masa kenabian Rasul SAW, tepatnya dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi SAW. Meskipun penentuannya itu di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, ini adalah subtopik yang pertama, mudah-mudahan sedikit memberikan wawasan kita tentang sejarah bulan Shofar kenapa disebut demikian. Kemudian yang kedua, dan kita masuk pada intinya sebenarnya. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dari masa ke masa di bulan Shofar. Dan kita mulai di masa jahiliyah. Kekeliruan pertama yang terjadi di masa atau di bulan Shofar ini adalah masyarakat jahiliyah punya budaya untuk merubah dan merevisi bulan-bulan haram. Disebutkan dalam Sahih Bukhari jamaah dirahmati Allah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi sebagian masyarakat jahiliyah itu tergantung moodnya. Kalau pas lagi mood, maka bulan haram mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu enggak akan direvisi. Tapi kalau enggak mood, maka berarti pasti ada revisi. Bagaimana cara mereka merevisi dan merubah? Mereka menganggap bulan haram itu cuma 2 bulan tok, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Baru kemudian revisi mereka ini memajukan dan mengakhirkan. Shofar itu didahulukan, sedangkan Muharram diakhirkan. Apa tujuan mereka? Salah satunya kata para ulama, tangan mereka sudah gatel. Karena menunggu 3 bulan itu bukan waktu yang pendek bagi mereka yang biasa berperang. Mereka pun yang butuh pemasukan, income. Untuk menunggu 3 bulan seakan-akan waktu yang begitu lama dan panjang. Maka ketika mereka lagi enggak mood, maka bulan haramnya ini diakhirkan, Muharramnya diakhirkan, Shofarnya didahulukan. Agar mereka bisa leluasa, entah berperang, entah untuk mencari maisha. Seperti itulah masyarakat yang di jahiliyah. Bahkan tidak hanya itu jamaah dirahmati Allah. Ya, di antara kekeliruan yang terjadi di masyarakat jahiliyah, selain merevisi antara bulan Muharram dengan bulan Shofar, kadangkala diakhirkan, kadangkala dimajukan, mereka juga meyakini bahwasanya umrah itu pantangan dilakukan di bulan-bulan haji. Dan baru dikerjakan setelah berlalunya bulan Shofar. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini, orang-orang kafir Quraisy itu seringkali mensenandungkan semacam yel-yelnya mereka. Idza barad dabar wa afal athar, kata mereka, wan salaha Shofar. Lah ini ada kalimat Shofar. Hallatil umratu limani tamar. Ada apa dengan 4 kalimat ini? Yang pertama, idza barad dabar. Ketika luka-luka yang ada di punuk dan punggangnya unta, di punggungnya unta ini sudah sembuh.
Ini mengisahkan yang bagaimana musim-musim haji ini kan biasanya alat transportasinya itu pakai unta. Dan yang datang itu dari segala penjuru jamaah. Dan unta itu adalah alat transportasi yang insya Allah bisa mengangkat bobot dan beban yang sangat berat. Lah itu biasanya juga akan menyisakan dan akan meninggalkan luka-luka. Kalau seandainya luka-lukanya itu sudah sembuh. Wa'afal athar kata mereka. Dan sudah ada tidak lagi kelihatan jejak-jejak orang-orang yang habis haji. Lah di sini kemudian wan salakhos safar. Ketika bulan Safar sudah berlalu, halatil umratu limani tamar. Baru kemudian mereka melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau dihitung, sebagian ulama mengatakan pantangan bagi mereka itu melaksanakan ibadah umrah di 4 bulan. Mulai Dzulqa'dah, karena ini sudah masuk bulan haji, Muharram pun demikian dengan Dzulhijjah dan Muharram ini bulan haji. Pantangan mereka enggak mau. Bahkan dianggap sebagai min afjaril fujur kata Ibnu Abbas. Dosa besar yang paling besar itu adalah melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan haji 3 bulan ini. Termasuk juga bulan Safar, pentangan bagi mereka. Kalau seandainya Safar ini sudah selesai, baru kemudian mereka bisa melaksanakan ibadah umrah. Inilah di antara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kekeliruan pertama masyarakat yang di jahiliyah. Di mana mereka suka untuk merubah, memajukan dan mengakhirkan antara Muharram dengan bulan Safar. Bahkan mereka meyakini haram yakni hukumnya untuk melaksanakan ibadah umrah di 3 bulan haji plus yakni bulan Safar. Lantas bagaimana para ulama menyikapi kekeliruan pertama ini? Yang pertama jamaah dirahmati Allah, para ulama sudah menjawab kekeliruan yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Pertama, kita harus meyakini bahwasanya bulan-bulan haram ini sudah dinaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang sudah kita sampaikan tadi. Dan ini ayat yang tidak akan dimansuh selamanya hingga nanti akhir kiamat. Allah berfirman bahwasanya minha arba'atun hurum. 4 bulan ini ajek. Nabi SAW menjelaskan, menafsirkan dari ayat ini 3 bulan itu mutawaliyat berurutan dan 1 bulan itu terpisah. Jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini nggak bisa diakhirkan, diawalkan nggak bisa. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 dan dikuatkan dengan hadis dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat, apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah dengan merubah dan merevisi bulan Hijriah ini termasuk bentuk kekeliruan terbesar. Karena bertentangan dengan nas Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 dan bertentangan pula dengan penjelasan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, para ulama meluruskan kekeliruan masyarakat jahiliyah dan itu dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji terakhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam haji pertama dan terakhir yang kita kenal dengan haji apa? Haji wada. Kalau kita masuk dalam sejarahnya, dalam sirahnya, kita akan jumpai saat itu Nabi SAW menyuruh para sahabat tidak hanya niat untuk ibadah haji, tapi menyertakan dengan ibadah apa? Umrah. Makanya kalau kita tarik masalah ini di dalam hukum fikih praktis, terjadi memang silang pendapat di kalangan para ulama. Kita tahu ya, atau pernah mendengar atau belajar bahwasanya haji ada 3. Ada ifrad cuma haji tok, atau qiron bersamaan niatnya antara haji dengan umrah, atau tamattu, umrah dulu baru kemudian haji. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah, ada silang pendapat di kalangan para ahli fikih kalau kita tarik dalam dunia ilmu fikih. Sebenarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika haji pertama dan terakhir itu memang ada umrahnya. Tapi diperselisihkan termasuk qironkah ataukah termasuk tamattu. Meskipun tidak sedikit juga Allah taala alam bisawab para ulama. Salah satunya Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam fatwanya ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam haji pertama dan terakhir sebelum wafat itu adalah haji tamattu. Lah di sini kemudian ada kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabat ini kan masih ingat betul tradisi masyarakat jahiliyah bahwasanya umrah itu pantangan. Makanya ada yang kemudian menyela, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita umrah di bulan haji?"
Nabi SAW kemudian mengingatkan dan meluruskan, ini adalah tradisi jahiliyah yang tidak boleh kita lestarikan. Maka saat itulah Nabi SAW ikhramnya untuk haji pun demikian, melaksanakan ibadah umrah. Maka semenjak itu sampai nanti akhir zaman, jamaah dirahmati Allah, umrah itu bisa dilaksanakan kapanpun dan waktunya paling longgar, paling bebas dan leluasa bagi siapapun. Bahkan kalau seandainya kita diberikan nikmat, kesempatan dan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, terutama bagi kloter-kloter pertama, sambil nunggu waktu begitu panjangnya, maka tidak sedikit di kalangan para ulama menganjurkan untuk haji apa? Tamattu. Agar melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian nunggu ketika datang waktu ibadah haji, terutama tanggal 8 di Mina, baru kemudian mengikuti ritual dan manasik ibadah haji. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dua jawaban dari para ulama untuk meluruskan kekeliruan masyarakat jahiliyah saat itu. Yang pertama, sebagaimana kita sampaikan, merubah-rubah ini termasuk bentuk kedurhakaan terbesar karena bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Dan yang kedua, alhamdulillah, umrah sudah diberikan waktu yang begitu longgar. Yang dahulu menjadi pantangan di 4 bulan, dengan umrahnya Nabi SAW bersamaan dengan haji pertama dan terakhir, umrah memiliki waktu yang lebih leluasa dan lebih panjang. Kemudian kekeliruan yang kedua, dan ini yang banyak kita jumpai juga di masyarakat kita, jamaah. Di antara kekeliruan yang terjadi di zaman jahiliyah, jamaah dirahmati Allah, menganggap bulan Safar ini sebagai bulan apa? Penuh kesialan. Selain Muharram ada yang mempercayai seperti itu, Safar pun demikian. Dianggap sebagai pantangan. Gak boleh yang namanya, mohon maaf, adanya pernikahan, hajatan, buka usaha, sampai kemudian berdagang. Karena bagi mereka, setiap perdagangan yang dimulai buka usaha di bulan Safar akan berakhir dengan kerugian dan kebuntungan. Kalau seandainya pernikahan gak akan lama, entah itu mereka yakini terjadi cekcok rumah tangga yang berpanjangan, atau mungkin barangkali berakhir dengan perceraian. Itu yang mereka yakini. Bahkan sampai peperangan sebenarnya menjadi pantangan bagi mereka. Ya, tapi apalah daya, terkadang mereka mengingkari sendiri dan menyelisihi, karena mereka juga butuh yang namanya pendapatan. Tapi bagi mereka, peperangan-peperangan besar itu menjadi pantangan di bulan Safar. Karena setiap peperangan yang terjadi di bulan Safar, karena dianggap sebagai bulan penuh sial, ini mitos. Mereka mempercayai akan berakhir dengan kerugian besar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para ulama juga meluruskan khurafat, kepercayaan dan keyakinan yang itu sudah terjadi 14 abad yang lalu dengan bantahan yang telak dan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana para ulama menjawab tentang mitos yang terjadi di masyarakat jahiliyah 14 abad yang lalu? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membantah keyakinan sesat ini dengan dua cara. Yang pertama itu dengan lisan, dengan sabdanya Rasulullah, dan yang kedua adalah dengan tindakan nyata, dengan perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam keras, ini tidak benar. Gak ada yang namanya kesialan yang dikaitkan dengan bulan tertentu. Buktinya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la adwa wala tiarata wala hammata wala safar. Ada kalimat safar di sini. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la safaro. Ini sebagai bentuk bantahan kepada masyarakat jahiliyah yang masih mempercayai adanya kesialan di bulan tersebut. La safar dibantah oleh Nabi dengan lisannya. Gak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Bahkan tidak hanya dengan perkataan dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga meluruskan sekaligus membantah keyakinan ini dengan perbuatannya. Dalam sejarah kalau kita buka jamaah dirahmati Allah dalam sirah nabawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan dengan perbuatan nyata, salah satunya dengan pernikahan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra,
menyebutkan pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah di bulan apa? Di bulan Safar, jemaah. Di bulan Safar. Ini bukan sekedar random, mungkin barangkali pas suka kemudian di bulan itu nikah, tidak. Tapi ternyata ada pesan di balik bulan Safar yang jatuh bersamaan dengan pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW ingin membungkam kritik dari masyarakat jahiliyah bahwasanya pernikahan yang dilangsungkan, yang diselenggarakan di bulan itu akan berakhir dengan cekcok atau konflik rumah tangga atau perceraian. Cobalah kita lihat bagaimana akhir hayatnya biduk rumah tangga yang dibangun Rasulullah dengan Khadijah, hingga Rasulullah harus melepas keberkian Khadijah setelah 25 tahun. Gak ada yang namanya teriakan, gak ada yang namanya suara meninggi, konflik pun tidak terjadi, perceraian apalagi tidak. Bahkan kita tahu Khadijah ini menjadi satu-satunya istri Nabi SAW yang namanya sulit dilupakan oleh Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya satu-satunya istri Nabi SAW yang tidak pernah dipoligami itu adalah Khadijah ini. Karena Nabi SAW berpoligami itu baru setelah wafatnya siapa? Khadijah. Bahkan Profesor Doktor yakni Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang keutamaan Khadijah, kenapa Nabi SAW seakan-akan sulit untuk melupakan kenangan manis indah ketika membangun biduk rumah tangga dengan Khadijah, karena Khadijah salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak apa? Tidak pernah melukai perasaan Nabi SAW selama 25 tahun dengan lisannya, Masya Allah. Itu dengan lisannya. Kalau seandainya dengan lisannya saja nggak pernah suara meninggi, melukai perasaan Nabi, menolak perintah dan selalu taat kepada Nabi SAW, apalagi dengan anggota badan yang lain, Masya Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi pukulan telak secara tidak langsung kepada keyakinan yang selama ini dipercaya oleh masyarakat jahiliyah. Nabi SAW membuktikan nggak ada masalah. Gak ada yang namanya sial dengan pernikahan sekalipun diberlangsungkan di bulan Safar. Jadi Nabi SAW seakan-akan ingin mengulti mereka dengan cara yang bijak. Pernikahan langsung diselenggarakan. Dan Alhamdulillah Nabi SAW hidup dengan harmonis hingga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan tidak hanya dengan perbuatan ini saja. Nabi SAW membungkam yakni juga kepercayaan yang sudah mengakar kuat di masyarakat jahiliyah dengan apa? Menikahkan putrinya, bayangkan. Kalaulah memang Nabi SAW waliyadzubillah percaya dengan keyakinan masyarakat jahiliyah, nggak mungkin melepas dan ridho dengan putrinya dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa? Fatimah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib itu terjadi juga di bulan Safar. Dan kita tahu Alhamdulillah pernikahan mereka juga adem ayem layaknya pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah. Inilah cara bijaknya Nabi SAW, cara cerdik dan cerdasnya Rasulullah. Tidak hanya secara lisan, Nabi SAW juga membuktikan dengan perbuatan. Tidak hanya pernikahan beliau dengan Khadijah, tidak hanya juga melepas kepergian Fatimah putrinya untuk dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan Nabi SAW pun membungkam mereka dan ingin mengubur dalam-dalam keyakinan sesat dan batil mereka itu dengan apa? Dengan mengirim kompi dan pasukan dalam 2 perang besar. Perang yang pertama disebut dengan perang Abwa. Itu terjadi di tahun kedua sebelum perang Badar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan itu terjadi di bulan Safar. Apa yang terjadi? Ketika Nabi SAW mengirim 70 orang sahabat yang dipimpin oleh Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang terjadi? Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Harta rampasan pun melimpah ruah. Alhamdulillah. Nabi SAW yang juga membuktikan dengan perang besar. Meskipun sudah tinggal di kota Madinah, yaitu perang Khaybar. Memang sebagian sejarah mengatakan perang Khaybar ini Nabi SAW membawa berapa? 14.000 pasukan dan 200 pasukan berkuda.
Karena Khaybar ini adalah tempat senter dan markasnya orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW sudah memprediksi pasti terjadi pertempuran yang sengit. Lah, di sini para ulama mengatakan keluarnya itu di akhir Muharram jamaah. Dan itu berlangsung peperangan sampai masuk bulan Safar, dan di bulan Safar itulah kita tahu hasil dari perang Khaybar ini. Orang Yahudi alhamdulillah kalah di luar prediksi karena Nabi SAW menyerbu di waktu pagi. Tidak ada yang namanya duel satu lawan satu layaknya strategi atau budaya perang yang terjadi antara kaum dan kabilah di Jazirah Arab. Kalau ini langsung diserang. Dan Nabi SAW meraih kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan nikmat dengan harta rampasan yang berlimpah ruah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita belajar sejarah seperti ini juga kita bisa mengambil yani faedah. Dan inilah salah satu di antara cara kita membantah sekaligus menjawab dan meluruskan mitos yang mungkin barangkali saat ini sebagian masyarakat, keluarga, kerabat barangkali ada yang masih percaya dengan seperti ini ya nih jamaah. Dan ini adalah jawaban dari para ulama yang pertama. Yang kedua, para ulama ingin meluruskan dan menjawab terkait mitos kesialan yang dikaitkan dengan bulan. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan sedikit masalah ini. Jawaban yang kedua bahwasanya ya, menganggap kesialan pada bulan tertentu itu adalah bagian dari bentuk tiaroh atau tatayur, dan tatayur itu adalah kesyirikan jamaah. Ini bukan dosa kecil, bukan dosa remeh, ini adalah syirik. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun sampai 3 kali. Menunjukkan bahwasanya tiaroh itu adalah bentuk kesyirikan, dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ancamannya apa? Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kan cuma sekedar mitos Ustaz. Ini cuma sekedar keyakinan. Masalahnya kalau seandainya kesyirikan, maka kita harus yakin itu adalah dosa besar yang sulit untuk diampuni kecuali ia bertaubat dengan taubatan nasuha. Bahkan kita tahu bagaimana petaka kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya, barang siapa yang bersyirik faqad haramtu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Kalau seandainya ada orang yang berbuat syirik, maka jannah itu diharamkan untuk pelaku kesyirikan dan tempatnya itu ada di neraka. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bagian dari bentuk tiaroh atau tatayur. Sedikit kita membahas tentang definisi dari tiaroh atau tatayur. Apa itu tatayur atau tiaroh? Tatayur atau tiaroh itu secara bahasa diambil dari toir. Toir itu artinya burung dalam bahasa Arabnya. Lah di sini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Miftah dari Sa'adah. Jadi masyarakat jahiliyah itu jamaah dirahmati Allah, kalau punya hajatan mereka itu selalu mengaitkan dengan burung sebagai media. Jadi burung itu akan dilepas, mau menikahkan anaknya atau mungkin hajatan atau buka usaha atau mau safar dagang, yang dijadikan sebagai media untuk menentukan maju ataukah tidak, membatalkan atau tidak, mengurungkan hajatnya atau tidak, itu lewat burung. Kalau seandainya burung itu nanti ke kanan, ya, itu disebut dengan sa'ih. Kalau seandainya ke kiri, itu disebut yakni dengan barih. Kalau seandainya ke depan, itu disebut dengan natih. Kalau ke belakang, itu disebut dengan qaid. Tapi untuk masalah kanan, depan, belakang itu enggak terlalu mereka persoalkan. Yang mereka khawatirkan dan mereka takut itu kalau seandainya burung ke kiri, arah mereka melepas, yaitu barih. Kalau seandainya burung itu terbang ke kiri, maka pasti mereka akan mengurungkan niatnya, karena mereka meyakini kalau seandainya burung itu terbang ke kiri akan berakhir dengan kerugian, musibah, pun demikian dengan ujian yang besar dan macam-macam. Itu keyakinan mereka. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Makanya disebut dengan apa? Tatayur itu diambil dari burung, karena masyarakat jahiliyah itu dulu menggunakan media itu. Kalau saat ini Masya Allah sudah beragam. Ya, kadang-kala yang menggunakan apa?
jari jemari atau menggunakan apa? Atau undian, atau mungkin barangkali menggunakan nujum yaitu zodiak dan lain sebagainya. Kalau dulu yang mereka pakai itu adalah media burung ini. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad ibnu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, ya, tiara itu sebenarnya adalah mengaitkan kesialan pada nasib seseorang dengan fenomena yang terjadi di alam semesta. Jadi seakan-akan mereka itu menghilangkan dan menafikan peran Allah. Jadi mereka menentukan sendiri, meyakini sendiri dengan mengaitkan nasib sial pada seseorang dengan fenomena yang terjadi di alam semesta. Baik dengan apa yang mereka lihat, atau dengan apa yang mereka dengarkan, atau dengan angka-angka, atau dengan bulan dan hari tertentu. Itu namanya tiarah, tatoyur. Yang pertama itu dengan apa yang mereka lihat. Kadangkala orang itu punya keyakinan, ketika di masjid, mohon maaf ya, melihat yani ada orang yang cacat. Ketika turun ke masjid melihat orang cacat. Di jalan lihat orang cacat. Ke pasar lihat orang cacat. Ya akhirnya muncul apa? Keyakinan, kayaknya ini ada kesialan ini. Kemana-mana kok terlihat, sampai dalam mimpi juga lihat. Lah jamaah dirahmati Allah, mengaitkan seperti ini termasuk bentuk tatayur dengan apa yang dilihat. Atau mungkin barangkali pulang kemudian nabrak apa? Nabrak kucing. Ya dulu kita masih kecil itu kan ya pelajaran dari mbak-mbak kita, dan saya masih ingat seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni mbak-mbak kita ya. Itu juga sama. Kalau sudah nabrak kucing sudah mending balik saja. Ya, karena nanti akan berujung pada kesialan. Ini termasuk bentuk tatayur jamaah. Mau nabrak kucing, mau nabrak semut, mau nabrak apapun, nggak ada kaitannya dengan kesialan kita. Atau dengan apa yang kita dengar jamaah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan ini juga salah satu di antara yang saya dapatkan dari mbah-mbah kita. Kalau seandainya pas waktu manjing, ngerti manjing ya, maghrib ya, kemudian nanti ada burung gagak yang hinggap di atas atap rumah, apa yang mereka yakini? Ya, itu masih ada ya. Kalau Gen Z kayaknya Gen Alpha banyak yang tidak tahu masalah ini. Tapi mbah-mbah kita dulu, kita yang ya Golden X ya, di sini mungkin 80, lahir 60, 70 dan saya juga 80, itu masih mendapatkan pelajaran hidup dalam tanda kutip seperti yang di mbah-mbah kita. Itu pasti ada bencana, entah salah satunya ada yang sakit atau berakhir dengan kematian. Atau mengaitkan dengan apa? Dengan angka bulan hari tertentu. Yang paling kasihan itu angka berapa? 13. Ada apa dengan angka 13? Ya, makanya ketika saya di Jember di rumah sakit ini Siloam itu bingungnya ini juga. Lift itu nggak ada angka 13. Ini kenapa ini nggak 13? Lift itu nggak ada, dan itu diacak, ya. Jadi angkanya itu nggak ada. 13 itu menjadi pantangan, dan itu masih menjadi mitos bagi sebagian masyarakat kita. Ya, apalagi kemudian datang ke kajian, dihitung-hitung softnya 13. Waduh, ini bahaya kalau pulang ini. Ya. Dapat yani kartu parkir nomornya 13 lagi. Ya salam. Itu kadang-kadang masih membekas di dalam hati, karena memang angka 13 bagi masyarakat tertentu dijadikan sebagai mitos yang sangat menakutkan, sebagai angka sial, termasuk juga bulan, dan bulan yang dianggap sebagai bulan sial selain Muharram adalah bulan Safar ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini adalah kesyirikan. Jadi tidak dianggap satu permasalahan yang enteng dan biasa. Ini jawaban yang kedua dari para ulama. Jawaban yang ketiga, mohon maaf, ya, ini juga meluruskan sebagian masyarakat kita, ya, di mana masyarakat yang masih percaya dengan adanya mitos bulan Safar, bulan kesialan ini, terkadang mereka melakukan semacam ritual, dalam tanda kutip mereka anggap ini sebagai bentuk apa? Ibadah tolak bala, yaitu dengan melaksanakan sholat 4 rakaat yang dilaksanakan, mohon maaf, di hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Namanya apa? Banyak yang hafal. Gen Z nggak ada yang hafal ini, nggak ada yang tahu. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka lakukan? Karena mereka menganggap, bahkan meyakini, ini sebagian kita anggap oknum ini, ya, meyakini bahwasanya hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu akan turun 320.000
Nggak tahu kenapa ada angka segitu banyaknya. 320.000 musibah dan 2.000 malapetaka dan bencana. Maka untuk menolak bala ini harus dilakukan semacam ritual ibadah, yaitu sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Ya, di mana setiap rakaatnya setelah surat Al-Fatihah baca apa? Atau ada yang punya pengalaman bisa testimoni di sini? Ya. Setiap rakaatnya setelah Fatihah apa? Surat apa? Barangkali ada yang punya pengalaman. Al-Kautsar 17 kali, kemudian Al-Ikhlas 15 kali, kemudian nanti surat An-Nas dan Al-Falaq 2 kali, itu dilakukan sebanyak 4 yakni rakaat. Baru kemudian setelah itu baca doa-doa dan sholawat-sholawat yang mereka bikin-bikin. Jamaah dirahmati Allah. Jawaban yang ketiga terkait yakni hal ini. Para ulama sudah menjawab bahwasanya yang namanya ibadah terutama sholat itu sifatnya tauqifi. Itu didasarkan pada wahyu. Kita nggak bisa berimprovisasi sendiri, membuat sendiri, berinovasi. Saya demen yakni sholat, mungkin yakni barangkali sehari 5 kali, saya pengen 6 kali. Kita nggak bisa. Sholat yakni duhur 4 kali, 4 rakaat, kemudian karena saya tiap hari ke gym, ya 4 rakaat itu bagi orang-orang yang lemah-lemah. Saya orang kuat, saya akan tambah menjadi 8 rakaat, nggak bisa. Atau mungkin membuat sholat yang itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW, seperti sholat sebagai bentuk untuk tolak bala di hari Rabu terakhir bulan Safar. Para ulama mengatakan, jamaah dirahmati Allah, kalaulah itu terjadi pada seorang muslim, ini namanya akumulasi dosa besar. Satu, sudah terjerumus dalam kesyirikan, meyakini bulan Safar sebagai bulan kesialan, ditambah lagi dengan akumulasi dosa besar karena membuat syariat baru dengan sholat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara 3 jawaban para ulama. Ya, yang pertama, Nabi SAW sudah mengecam keras dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Ini adalah modal dan peluru kita untuk menghadapi mitos kekeliruan yang terjadi di masyarakat, atau mungkin barangkali keluarga kita. Sampaikan, Nabi SAW sudah mengatakan dengan lisan, Nabi SAW membuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, sampaikan bahwasanya mitos yang seperti ini adalah kesyirikan, dan kesyirikan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, kalau sampai dilakukan semacam ritual tolak balak dengan sholat seperti yang kita sampaikan ini tadi, ini juga termasuk dosa besar, perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Membuat syariat seperti ini pasti akan tertolak. Tidak hanya ditolak ibadahnya, bahkan ini juga semakin menambah pundi-pundi dosa besarnya, waliyadzubillah. Taib jamaah dirahmati Allah. Adapun kekeliruan yang ketiga, dan ini juga terkadang kita jumpai di masyarakat kita di zaman ini. Apa itu kekeliruan yang ketiga? Tersebarnya hadis. Ya biasanya di bulan Safar ini, entah di beranda kita atau mungkin barangkali lewat media sosial kita, sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Rasul, bunyinya, man basyarani bidukhuli Safar basyartuhu bidukhulil yani jannah, bi khuruji Safar basartu yani bidukhuli yani jannah. Ya, dan ini biasanya kadang-kadang tersebar kemana-mana. Barang siapa yang memberikan kabar kepadaku dengan keluarnya bulan Safar, maka aku akan berikan kabar gembira kepadanya dengan jaminan masuk surga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita semua adalah orang yang sayang dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yani juga harus sesuai kaidah, artinya proporsional. Layaknya kita cinta kepada orang tua, ya, jangan sampai lebay dalam tanda kutip. Kita pun nggak mau begitu cintanya. Siapa yang nggak cinta kepada ibu kita? Tapi kita kan nggak mau. Kemudian sebegitu besarnya cinta kita kepada ibu kita sampai kemudian membuat petua-petua, wasiat-wasiat yang tidak pernah disampaikan oleh ibu kita. Pasti kita nggak akan berani. Niscaya kita akan merasakan ketakutan. Itu terjadi kepada orang yang kita cintai, yaitu ibu kita. Itu pun nggak berani. Bahkan yani seandainya ada yang mengatakan yani bahwasanya kita nggak berani, ibu kita misalnya keturunan Joko Tingkir dan lain sebagainya, kalau nggak ada
Data yang valid kita nggak akan mengatakan demikian. Demi untuk menghormati orang yang kita cintai. Maka pun demikian dengan hadis yang barusan kita sampaikan. Para ulama ilmu hadis sudah menjelaskan. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kumpulan hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala juga sudah menjabarkan. Dan hampir mayoritas para ulama ilmu hadis mengatakan hadis ini derajatnya dhaif yang paling bawah. Yang kita kenal dengan hadis maudhu atau hadis apa? Palsu ya nih jamaah. Jangan sampai kemudian kecintaan besarnya kita kepada Nabi SAW sampai lebay. Lah ini kan maknanya bagus, bukan hanya sekedar maknanya bagus. Ya sebagaimana kita kiaskan tadi, kita analogikan kepada orang tua. Kalau seandainya orang tua nggak ngomong seperti itu, kita nggak berani. Meskipun kata-kata yang kita buat, kemudian kita nisbatkan kepada ibu kita, itu adalah kata yang bagus. Tapi kita nggak akan berani. Kalau kepada orang tua yang kita cintai saja kita nggak berani, apalagi kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengecam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kekeliruan dari masa ke masa beserta dengan jawaban yang disampaikan oleh para ulama untuk meluruskan. Adapun poin yang terakhir, subtopik yang ketiga jamaah dirahmati Allah sebelum kita tutup adalah bagaimana tips dan sikap kita ya menghadapi berbagai mitos, khurafat, mohon maaf, kekeliruan yang mungkin barangkali terjadi di masyarakat dan keluarga serta kerabat kita. Terutama menganggap bulan Safar sebagai bulan apa? Yani sial ini. Paling tidak ada 5 hal yani jamaah. Saya sebutkan secara global yani saja. Yang pertama para ulama mengatakan tumbuh kembangkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat yani utama untuk menangkis adanya keyakinan dan mitos bulan tertentu, terutama bulan Safar dianggap sebagai bulan sial. Tumbuhkan rasa tawakal kita kepada Allah. Yang penting kita sandarkan kuat-kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah percaya, gak usah kemudian terbawa perasaan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan apa? Yudhibuhu bitawakkul, untuk menghilangkan perasaan tatayur atau sial yani tadi, itu adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang kita ketahui tadi. Pulang kemudian nabrak kucing. Teringat yani dulu pernah mbah-mbah kita atau pernah baca buku atau pernah disampaikan oleh seorang ustadz mubaligh. Kita kuatkan tawakal kita kepada bismillah. Kita lanjut. Lalu kita mau pulang kok. Mosok balik kemudian tidur di sini. Kita mau pulang, nabrak kucing di jalan. Ya. Maka mau tidak mau bismillah. Yang penting kita lanjut karena kita mau pulang, tapi sandarkan hati kita kuat-kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tips yang pertama untuk menakis mitos yani seperti itu. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan apa? Ya, kita harus kedepankan positive thinking. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi." In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memperhatikan dugaan, persangkaan dari hambaku. Kalau seandainya hambaku itu selalu positive thinking, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala akan yani juga memberikan pertolongan. Tapi kalau seandainya semenjak awal itu sudah suudzon terus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga tak akan sungkan untuk memberikan cobaan, kecelakaan, musibah dan lain sebagainya. Maka di sini para ulama mengatakan, ya, kita kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kita itu orang bertakwa dan orang beriman, dan orang beriman tak akan dibiarkan terombang-ambing. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan nikmat itu karena cintanya, dan ketika Allah memberikan dan menurunkan musibah itu adalah sebagai bentuk ujian untuk mengukur dan menakar keimanan kita. Jadi kita nggak akan disia-siakan oleh Allah selama kita beriman. Yang ketiga, di antara ya tips yakni para ulama untuk menangkis mitos yakni seperti ini adalah kita gunakan akal sehat kita dan logika sehat kita. Ya, karena jemaah dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang kita sampaikan angka 13, ada apa dengan angka 13? Bagi kalangan akademisi, selama tidak
terkontaminasi dengan klinik-klinik dan keyakinan dan mitos seperti itu, mereka juga tidak akan percaya. Ada apa? Yang namanya 13 ya memang angka, nggak bisa dikaitkan. Mau nabrak kucing, mau nabrak kecoa, mau nabrak semut di jalan, nggak ada kaitannya. Kenapa harus kucing yang dijadikan sebagai momok menakutkan, dikambing hitamkan? Pun demikian dengan burung gagak, kasihan sekali burung gagak. Maka oleh karena itu kita pakai logika sehat kita, dan itu nggak ada kaitannya sama sekali, jamaah. Yang keempat, yang terakhir sebelum kita tutup, jamaah dirahmati Allah, para ulama memberikan saran dan arahan agar kita menumbuhkan apa? Menumbuhkan sifat optimisme yang begitu tinggi, dan ini memang solusi ala Rasul. Nabi SAW dalam redaksi mengatakan la adwa wa la tiyarata wa yujibuni al-fa'lu. Nabi SAW nggak suka kalau seandainya kesialan dikaitkan dengan hari, angka, hewan tertentu, tapi yang menjadikan Nabi SAW suka itu apa? Al-fa'lu. Para sahabat bertanya, apa itu fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimat thayyibah. Al-kalimat thayyibah itu kadangkala diartikan oleh para ulama dengan apa? Menumbuhkan rasa optimisme. Nah, itu yang perlu kita giatkan lagi, yang keempat. Adapun yang terakhir sebelum kita tutup, bagi siapapun di antara kita, jamaah yang dirahmati Allah, seandainya kita sudah benar-benar mengurungkan niat kita karena terhalangi keyakinan dan mitos tersebut, yang kelima, tips ini adalah bagian dari bentuk kafarat, kata para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Man raddathu, barang siapa yang punya hajat kemudian ternyata diurungkan hajat tersebut, mau nikah, sudah nyewa gedung di bulan Safar, karena kemudian keluarga besaran menyarankan ditunda saja, ini bulan penuh sial, akhirnya dia memang tunda. Setelah itu baru kemudian dia tahu ternyata ini adalah bagian dari mitos dan termasuk bentuk kesyirikan. Setelah dia baca dan dia dengarkan kajian-kajian, maka kalau seandainya sampai dia batalkan, dia urungkan hajat, atau termasuk tadi mau pulang kemudian ternyata dia urungkan gara-gara nabrak kucing, dia balik lagi, jadi dia urungkan, dia harus bayar kafarat. Nabi SAW mengajarkan kafaratnya ini bukan dengan puasa, kafaratnya ini bukan dengan memerdekakan budak, tapi kafaratnya ini dengan membaca doa. Doanya apa? Mudah-mudahan di penghujung tinggal 1 menit ini para jamaah yang bisa menghafalkannya. Ada 3 kalimat. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan harus baca doa. Orang yang sudah mengurungkan niat dikarenakan terkena mitos dan khurafat seperti itu. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Ini adalah 3 doa yang insya Allah mudah bagi kita untuk dihafalkan. Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau turunkan dan Engkau berikan kepada kita semua. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada yang namanya kesialan kecuali itu adalah kesialan atas kehendak Engkau, sekalipun sebabnya itu adalah dari kemaksiatan kita. Dan yang ketiga, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Engkau ya Rabb. Inilah di antara 3 doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Sebagai penutup, closing statement jamaah yang dirahmati Allah, terkait kesialan ini, para ulama membuat kaidah bahwasanya hari tersial di dalam kehidupan kita dan hari paling buruk dalam kehidupan kita itu adalah hari di mana kita berbuat maksiat. Sekalipun kita di depan Ka'bah, sekalipun kita di tanah suci, di saat-saat itu kita berbuat maksiat, itulah hari paling sial dan paling buruk dalam kehidupan kita. Kaidah yang kedua, bahwasanya hari yang paling beruntung dalam kehidupan kita, hari yang paling indah dalam kehidupan kita adalah hari di mana kita berbuat apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan akidah kita, dan semoga menjauhkan juga diri kita dari segala bentuk kesyirikan, khurafat, mitos dan kepercayaan batil. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.